Hello everybody, welcome back to the online English class with me Ritueli Daily. Let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. And today we are going to discuss about adjectives. Dan kali ini kita akan membahas tentang kata sifat. Adjectives artinya kata sifat. Here is a list of adjectives. Ini ada daftar kata sifat. I'm going to translate them first. Saya menerjemahkan semuanya untuk Anda terlebih dahulu. So you can copy these words on your file. Bisa menyalin kata-kata ini and also you can write the translation. Kamu juga bisa menulis terjemahannya. Okay, let's start from old. Mari kita mulai dari kata old. Artinya it means tua. Kemudian big artinya it means besar. Easy it means mudah atau gampang. New it means baru. Fast it means cepat. Nice it means menyenangkan. Hot it means panas. Expensive it means mahal. Awful, it means tidak menyenangkan atau mengerikan. Old, nah kata old ada dua arti. Yang pertama bisa artinya tua, yang kedua bisa juga artinya lama, artinya tidak baru. Young, it means muda, artinya tidak tua. Difficult, artinya susah atau sulit. Cheap, it means murah. Cold, it means dingin. Slow, it means lamban atau lambat. Small, it means kecil. So, match artinya cocokkan kata sifatnya with dengan opposite, dengan lawan katanya. For example, old, opposite-nya young. Nah, saya sudah menyiapkan kuis online-nya. Nah, di sini ada kuis online-nya. Jadi lihat warnanya berbeda. Jadi cocokkan. Oke, match, cocokkan. Di sini misalnya new. New itu tadi artinya baru. Kita cari tua, artinya old. Nah, kita cocokkan di sini. Kalau sudah seperti ini artinya sudah dicocokkan. Kemudian kita cek di sini apakah ini benar atau salah. Kita cek. If it is green, jika warnanya hijau, it means correct. Artinya benar. Let's see this one. Easy and we put cheap for example, ya. Kemudian let's check it's red. Ini merah. So it means it is wrong. It is not correct. Jadi kita perlu memisahkan dulu, taruh kursor di sini, kemudian klik. Nah, ini jadi terpisah. Jadi, cocokkan cari yang benar. Oke, itu PR pertama. Nanti linknya ada di bawah video ya. Kemudian PR kedua, write about the pictures. Tulis tentang gambarnya dengan menggunakan kata sifat. Menggunakan artinya using the adjectives. Nah, di sini kalau kita taruh kursor di sini nanti keluar katanya ya. Oke, taruh kursor di sini keluar katanya nanti ya. Nah, di sini ada the man is, kita tulis dengan menggunakan kata sifat yang diambil dari sini tadi ya. Jadi kalian harus mempelajari ini dulu, kalian harus mengerjakan ini dulu, baru nanti kita mengerjakan ini. Contohnya, the man is, kita tinggal menulis kata sifatnya saja. Old artinya tua. Nah, di sini ada the girl is, for example, young. Kemudian kita cek. Nah, kita lihat di sini it's green, hijau artinya benar, correct. Nah, di sini salah, wrong, yang merah ya, jadi perlu diisi dulu. Jadi perhatikan ya, jadi tinggal isi kata sifatnya saja. Setelah itu, next, look at the sentence on task B. Perhatikan atau lihat kalimat di tugas bagian B, di tugas ini.
Perhatikan kalimatnya. Kalimatnya di sini ya. The man is old. The girl is young. The mobile is, nanti tulis di sini ya. Oke, kemudian change them into negative sentences. Ubah kalimat tersebut ke dalam kalimat negatif. Contohnya, contoh kalimat pertama tadi, the man is old. Ini kalimat positifnya, artinya orang itu tua. Jadi kalimat negatifnya adalah the man isn't young. Artinya orang itu tidak muda. Ya, tidak muda karena dia tua. Contoh kedua, the girl isn't old. Artinya anak perempuan itu tidak tua. Ya, tidak tua tadi dia ya. Kemudian nomor 3, the question isn't, lihat dari sini. The question isn't, karena ini tadi jawabannya easy, artinya mudah, berarti pertanyaannya tidak susah. Kalau tidak susah, bahasa Inggrisnya, the question isn't difficult. Artinya tidak susah. Kita cek ya. Nah, benar. Jadi kalian lanjut sampai nomor 8. Setelah itu, bagian D, look at the sentences on the task B, masih di task B, change them into the question sentences. Ubah ke dalam kalimat pertanyaan. Contohnya tadi, the music is nice. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini tadi, nah di sini kalau kita lihat the music is, misalnya kita tulis nice di sini. Jadi ini benar. Jadi the music is nice. Itu kalimat positifnya. Artinya musiknya menyenangkan. Kemudian kalau diubah dalam kalimat tanya, saya sudah kasih tahu di video sebelumnya ya. Jadi kalimat tanyanya kita ganti posisi is-nya menjadi di depan. Jadi is the music nice? Artinya apakah musiknya menyenangkan? Is the music awful? Apakah musiknya mengerikan? Nah, nomor selanjutnya kita lihat dari sini ya, nomor 11 kita lihat dari sini tadi it is apa misalnya jawabannya. Jadi kita misalnya menjawabnya is it hot today? Apakah panas hari ini? Kita cek. Nah, jadi tinggal lanjutin saja sampai nomor 16. Oke. Jadi itu yang menjadi PR kalian. Nanti ada linknya di bawah video ini. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita ada surat ya, surat dari Dorita. Dorita is an English student at a school in New York City. Read and listen to her letter to Miguel, her brother in Argentina. Artinya, Dorita adalah seorang. Nah, kenapa kita pakai en di sini? Kenapa bukan e saja tanpa n? Saya sudah jelaskan di video ketiga karena ini huruf vokal ya. Ini e, jadi kalau e itu kita menggunakan en. Tapi kalau konsonan di sini kita menggunakan e saja tanpa n. Oke. Jadi Dorita ini adalah seorang siswa bahasa Inggris di sebuah sekolah. Jadi makanya ini e tadi tanpa n ya, karena ini s. Ini konsonan, jadi tidak perlu n di sini. Di kota New York. Baca dan dengarkan suratnya untuk Miguel. Ini artinya Michael kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Spanyolnya Miguel. Brother, kita sudah belajar di video sebelumnya, saudara laki-lakinya di Argentina. So I will play the audio. Saya akan memutar audionya. Baca baik-baik dan dengarkan baik-baik. Read and listen carefully. Dear Miguel, how are you? I'm fine. Here's a letter in English. It's good practice for you and me. I have classes in English at La Guardia Community College. I'm in a class with 8 students. They're all from different countries: Japan, Brazil, Italy, Taiwan, Mexico, and Russia. Our teacher's name is Isabel. She's very nice and a very good teacher. I live in an apartment with 2 American girls, Annie and Marnie Cass. They are sisters. Annie is 20 years old and a dancer. Marnie is 18
and a student. They're very friendly, but it isn't easy to understand them. They speak very fast. New York is very big and very exciting, but very expensive. The subway isn't hard to use, and it's cheap. It's very cold now, but Central Park is beautiful in the snow. I'm very happy here. Write to me soon. Love, Dorita. Jadi mari kita terjemahkan kalimatnya ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya suratnya itu dimulai dari kata dear, kemudian nama orang. Jadi dear artinya di sini tersayang ya. Jadi Miguel tersayang. How are you? Apa kabarmu? I'm fine. Saya baik-baik saja. Here's a letter in English. Kalau diterjemahkan artinya di sini. Artinya ini sebuah surat yang ditulis di dalam bahasa Inggris. It's good practice for you and me. Artinya bagus untuk saya dan kamu untuk mempraktekkan menggunakan bahasa Inggris. I have classes in English Saya memiliki kelas di dalam bahasa Inggris di, at La Guardia Community College. ini nama sekolahnya. I'm in a class with 8 students. Saya di sebuah kelas dengan 8 siswa. They're all from different countries. Mereka semua dari negara yang berbeda. Nah, ini yang perlu kalian tahu di dalam bahasa Inggris. Kalau ada dua kata yang bersamaan, yaitu kata benda dan kata sifat, misalnya di dalam bahasa Indonesia, negara-negara yang berbeda. Nah, di dalam bahasa Inggris artinya different countries. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kata sifat dulu. Oke, different itu kata sifat. Kata sifat tadi adjective ya. Kata sifat. Baru ditambah dengan kata benda atau noun. Di mana di dalam bahasa Indonesia kata benda dulu, seperti ini tadi negara-negara, baru kata sifatnya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu dibalik. Kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Jadi, different countries. Itu pelajaran yang perlu diingat. Nah, mereka semua itu berasal dari negara-negara yang berbeda. Ada yang dari Japan, Brazil, Italy, Taiwan, Mexico, and Russia. Our teacher's name is Isabel. nama guru kami adalah Isabel. She's very nice and a very good teacher. Dia sangat menyenangkan dan seorang guru yang sangat baik. Jadi ini tadi diubah ya. Jadi kata sifatnya dulu, very good, baru kata bendanya, teacher. I live in an apartment with 2 American girls. Saya tinggal di dalam sebuah apartemen dengan 2 gadis Amerika. Jadi sama juga kalau misalnya ada kebangsaan, jadi kebangsaan dulu, nationality, baru kata bendanya. Oke, jadi misalnya American girls, American people, jadinya American di sini sebagai kata sifat. Namanya, tadi ada 2 orang Amerika, namanya Annie dan Marnie Cass. Mereka ini Annie dan Marnie bersaudara. Jadi sisters ini artinya bersaudara. Annie is 20 years old and a dancer. Anis, artinya is di sini ya. Anis berumur 20 tahun. Dan dia seorang penari. Dancer itu penari. Marnis itu berumur 18 tahun dan dia seorang pelajar. Mereka, Ani dan Marni ini, sangat itu very itu sangat bersahabat. Tetapi tidak mudah untuk mengerti mereka. Mereka berbicara dengan sangat cepat. New York adalah sangat besar dan sangat
seru, tetapi sangat mahal. Subway, ini kalau di Indonesia itu MRT ya. Jadi kereta bawah tanah tidak susah atau tidak sulit untuk menggunakannya dan juga murah. Sekarang sangat dingin. Kita lihat dari gambarnya ya, dia dingin, itu New York itu dingin, apalagi kalau di bulan 12 ya. Nah, di sini tadi ini bulan Februari, kalau di sana Februari masih musim dingin. Jadi di New York itu bulan 2 itu bulan 12, bulan 1, bulan 2 puncaknya itu sangat dingin. Tetapi Central Park itu sebuah taman yang terkenal di New York adalah cantik, beautiful, dengan salju. Saya sangat bahagia di sini. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah di sini ada countries. Nah, yang perlu kalian ketahui di dalam bahasa Inggris itu ada dua bentuk kata benda. Two types of noun. Ada dua jenis kata benda. Kata benda yang pertama adalah singular, artinya tunggal itu hanya satu. Yang kedua adalah plural, artinya jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. For example, country, artinya negara. Nah, kita menggunakan country ini kalau hanya satu negara. Ya, misalnya a country, sebuah negara. Tapi kalau yang kita maksud adalah negaranya lebih dari satu, misalnya three countries, artinya 3 negara. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan versi plural, versi jamaknya. Jadi dari sini kita tahu bahwa versi tunggal untuk country, sedangkan untuk jamaknya versinya berubah menjadi countries. Jadi ini perlu diingat ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa apabila kata bendanya itu berakhiran y, oke, bendanya berakhiran y, jadi untuk singularnya, jadi kita menjadikannya is kalau plural atau jamak. Jadi country menjadi countries. Jadi biasanya untuk jamak itu biasanya kita menambahkan s atau menambahkan es. Tapi kalau y berakhiran y-nya harus berubah dulu menjadi i, baru kita menambahkan menjadi es. Contoh lain kita lihat di sini ada sisters. Jadi singularnya itu sister tanpa s itu singularnya, sedangkan untuk pluralnya sisters ada s-nya. Ini untuk versi pluralnya. Jadi biasanya itu yang paling banyak itu hanya ditambahkan s saja, tetapi ada juga yang ditambahkan dengan es. Dan ada juga yang berubah dari y menjadi is. Dan ini perlu diingat. Dan ini hanya untuk perkenalan saja dulu. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi yang perlu diingat di sini dulu bahwa kata benda itu ada dua versi. Ada versi singular, kemudian ada versi plural, di mana plural itu biasanya ditambahkan s atau ditambahkan dengan es. Ada juga yang tidak, ada versi lain juga ya. Dan yang perlu diingat aja dulu, kalau singularnya itu berakhiran y, dan biasanya untuk model pluralnya atau model jamaknya ditambahkan is. Tetapi ada pengecualian ya, ada pengecualiannya juga. Jadi untuk negara saja dulu, untuk negara sama kota ya, saya tambahkan satu lagi ya, kota. Kota itu bahasa Inggrisnya city. Ini singularnya, tetapi untuk pluralnya atau jamaknya menjadi cities. Oke, jadi kita mengubah y-nya dulu menjadi i, baru ditambahkan es. Ya.
Nah, sedangkan untuk kata boy artinya anak laki-laki, ini singular. Kalau pluralnya menjadi boys. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, itulah yang perlu kalian hafal. Tapi biasanya itu kalau Y itu didahului oleh huruf vokal A, E, I, O, U, itu biasanya Y-nya tidak berubah jadi I, tetapi ditambahkan S saja. Tetapi ada pengecualiannya. Jadi intinya ini ya, intinya saja kata benda itu, kalau melihat kata benda itu dihafal dua versinya ya. Versi singularnya apa, versi pluralnya apa. Seperti tadi ini boy menjadi boys kalau lebih dari satu. Sister menjadi sisters. City menjadi cities. Country menjadi countries. Lihat perubahannya ya. Jadi itu saja dulu, ini perkenalan saja dulu tentang bagaimana mengubah dari singular menjadi plural. Ini dihafal saja dulu ya, yang sudah. Oke, jadi tugas selanjutnya adalah saya sudah menyiapkan dalam bentuk kuis online. Nah, di sini ada audionya. Nanti kalian putar audionya. Listen to 3 conversations. Nah, ini nanti ada 3 percakapan di sini. Kalian dengarkan apa yang dia bilang, kemudian kalian lengkapi ya. Misalnya, 1. Hello, my name's Dorita. Hello, Dorita. I'm Kenji. Where are you from? I'm from Osaka, Japan. And you? nah kalian lanjut di rumah, kita cek misalnya ya. Nanti ada cek di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini jawaban yang kita tulis benar ya. Hijau artinya benar. My name's Dorita. I'm Kenji. Dengarkan audionya, kemudian lanjut sampai selesai. Dan sampai di situ untuk video kali ini. That's all for today's class, and we will continue to the next video. Okay, so thank you for watching, and I'll see you on the next video. Goodbye.